Dalaka maka ngusap sahabat-sahabat biar dengan tudaha wajahu akan ke wajahnya wajil daun dan kulitnya. Wa idza amara tatkala merintah sama Nabi makan sahabat, ibtadaru. Wah bersegera mereka, cepat-cepat. Amrohu akan melaksanakan perintahnya Nabi. Wa idza tawaddu'a dan tatkala wudu sama Nabi, kadu. Mereka mendekati para sahabat yaktatiluna. Halnya seperti orang mau perang, bukan makna berperang. Kayak ini ada tasabbuhnya sebenarnya. Kayak mau berperang mereka. Ala wudu'i atas mendapatkan bekas air wudhunya Nabi. Orang wudhu kira-kira airnya itu jatuh enggak? Ya, kan habis wudhu ini ada yang jatuh. Sahabat untuk mendapatkan air itu seperti mau berperang. Yaktati. Tabaruku bisya'rihi wa fadli wudu'ihi wa busaqihi wa araqihi sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan rambutnya Rasul dan dengan lebihan air wudhunya Rasul dan dengan ludahnya Rasul dan keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ja'far bin Abdullah, diceritakan daripada sahabat Ja'far bin Abdullah ibn al-Hakim, anna Khalidan, sesungguhnya Khalid ibn al-Walid, putranya Walid, atau kita kenal Khalid bin Walid, itu faqadah, kehilangan sama Khalid bin Walid kolan suatan akan kolan suahnya. Apa kolan suah itu? Koplo, kopiah. Khalid bin Walid kehilangan kolan suahnya. Lahu itu tetap bagi Khalid bin Walid Yaumal Yarmuki, pada waktu hari terjadi perang Yarmuk. Di saat perang Yarmuk, Sayyidina Khalid bin Walid kejatuhan kopluknya. Jatuh kopluknya. Faqala, maka berkata sahabat Said bin Walid kepada pasukannya, karena dia jenderal, dia komandan, bukan komandan infanteri, tapi komandan yang termasuk jenderal muda yang diutus Rasul, ya, yang luar biasa gagahnya. Beliau perintahkan bala tentaranya, utlubu, cari semua hak akan kolan suah, cari kuplukku, cari peciku, kata beliau. Falam yajidu, maka tidak menemukan siapa pasukan, siapa junud hak akan kolan suah. Faqala, maka berkata lagi siapa? Sayyidina Khalid, utlubu, cari hak kolan suah. Fawajada, maka menemukan siapa? Junud hak kolan suah. Faidan, maka tatkala demikian, tanwinnya iwat anil jumlah. Apa maksudnya itu ijan itu? Waktu sahabat-sahabat menemukan kopiah. Idza wajadu kolan suwata, gitu. Apa maksudnya? Hiya bermula kolan suwata. Itu kolan suatu khilqatin, kolan suah yang sudah jelek rupanya. Yang sudah, apa bahasa Indonesia jelek ya? Kumuh. Tahu kumuh? Wes kayak misalnya kamu nengok kolan suah kamu yang jatuh, wes gak diopeni kayak gitu. Kumuh, jelek, gak berjaji.
Kalau menjadi itu bahasa Jawa, artinya udah kalau kamu di sini udah nggak mau ngambilnya lah gitu. Ayah nih laisat bijadidatin, nggak ada pokolan suwa itu bijadidatin, koplo yang baru. Rupanya bukan koplo baru, koplo lawas, koplo yang sudah jelek rupanya. Fakola, maka berkata siapa Khalidun, sahabat Khalid tadi, i'tamaro, umrah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalako, maka mencukur sama Rasul roksau akan roksunnya. Maksudnya bukan roksun yang dicukur. Bermakna apa? Rambut. Ya, namanya nyukur kan kepala yang dikerok, tapi yang diapai rambut. Fabtadaroh, maka rebutan syaba'an nasu manusia Jawani Basyari di sekelilingnya Nabi. Orang-orang ngelilingi Nabi tapi nggak berani dekat. Ngelilingi dekat dengan Nabi, nggak, maksudnya nggak desak-desakan kayak misalnya Abi bagi makan, nggak gitu. Mereka sama Nabi tetap nggak berani. Tapi begitu rambut sudah jatuh, mereka berebut ngambil rambut itu, berebut. Jawana Basyari di sekeliling rambutnya Nabi. Fasabak apa itu? Fasabaktu, maka ngelomba sahabatku hum akan sahabat-sahabat. Maksudnya mananya aku mendapatkan daripada rembutan rambutku tadi itu antara sahabat ila nasiyati kepada rambut ubun-ubunnya Nabi, nasiyah. Sahabat Khalid bin Walid rupanya entuk bagian rambut yang ada di ubun-ubun. Fajal tu maka menjadikan sahabatku akan rambut yang ubun-ubunnya Nabi fihadil kolan suwati di ini kopiah. Falam ashhad, maka tidak mendatangi sahabatku kitalan akan peperangan. Wahya bermula ini kolan suwa itu mai bersamaku. Illa ruzik tu, kecuali diberikan rizki atau sahabatku an-nasr akan pertolongan. Maksudnya kemenangan. Jadi sahabat Khalid bin Walid pada waktu perang Yarmuk koploknya hilang. Ini kok hafal cerita-cerita gini? Ini ada dalam hadis. Ya, dalam hadis Imam Tabrani perawi ya. Harus kau paham tak gini dan ya. Begitu dalam perang Yarmuk ternyata koploknya jatuh, koploknya hilang. Sehingga sahabat-sahabat daripada bala tentaranya Sayyidina Khalid disuruh nyari ini koplok. Nggak ketemu, cari lagi. Akhirnya ketemu. Dadanya udah ketemu, koploknya koplok jelek. Koplok sudah lusuh, sudah komo. Malah kalau bahasa gini, kalau bahasa kita tapi nggak kayak gitu. Bos. Tapi kan nggak manggil bos. Itu bahasa gampangnya, bahasa milenialnya gitu. Ya, para ini gimana ini Tuan Jenderal? Koplok sudah jelek gini kok dicari sampai kayak gini. Diceritakan sama Sayyidina Khalid. Oh, ini ada sejarahnya. Beliau menceritakan sejarah kenapa koplok itu sahabat-sahabat disuruh mencari sampai begitu bersungguh-sungguhnya oleh merintahnya sahabat siapa namanya? Waktu Rasul umrah, Rasul tahallul, nyukur rambut, itu kan ada namanya tahallul. Tahallul itu setelah selesai melaksanakan apa ini jenis melakukan sa'i. Selesai sa'i, begitu sampai ke Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Ya. Sampai ke Marwah 7 kali, maka selesai tahallul. Begitu dicukur rambutnya, sahabat sudah mengelilingi dekat rambut Rasulullah. Berebut.
Dan sahabat Khalid bin Walid mendapat daripada rambut yang ada di ubun-ubunnya Rasulullah. Maka ini rambut kusimpen di koplokku ini yang kau cari-cari tadi, kata sahabat Khalid. Dan ketahuilah, kapan aku berangkat perang, aku tidak pernah meninggalkan koplok ini. Selalu kupakai. Dan dengan keberkahan daripada koplok ini, karena di dalamnya ada rambutnya Rasulullah, aku nggak pernah perang kecuali Allah berikan kemenangan. Itu tabaruk lewat rambutnya Rasul. Qala al-Haisim, al-Hisam apa Haisim itu? Al-Hisami. Rawa menceritakan wakan hadis siapa At-Tabrani wa Abu Ya'la binahwihi dengan seumpama hadis. Wa rijaluhuma rijalun sahihun. Perawi-perawinya ini perawi yang sahih. Dalam hadis yang senada daripada Imam Tabrani yang meriwayatkan dan Abu Ya'la seumpama dengan hadis tadi, diceritakan bahwa perawi-perawinya ini perawi-perawi yang sahih, yang punya kredibilitas kalau bahasa kuliahnya. Orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang diakui kejuhutannya, kejujurannya, kesungguhannya, amanahnya, sehingga dikatakan perawinya perawi sahih, punya kredibilitas. Wa Ja'faru bermula Ja'far itu sami'a mendengar min jamaatin daripada kelompok minas sahabati. Bermula sahabat Ja'far, beliau pernah mendengar daripada kelompok sahabat. Kata sahabat Ja'far, fala adri, aku tidak ngerti. Sami'a yang mendengar sahabat Ja'far min Khalidin amla. Aku nggak tahu apakah ini didengar dari sahabat Khalid atau tidak. Wa dzakara dan menyebutkan akan hadis sahabat Ibnu Hajar fil Matalibil Aliyah dalam kitab Matalib Aliyah juz 3 halaman 90, buka nanti itu. Wafi dalam hadis yaqulu mengatakan sahabat Khalid, fama wujihtu fi jihad illa futihali. Aku tidak menghadapkan diriku di arah manapun kecuali dibuka arah-arah itu untukku. Kemanapun aku menghadap, Allah berikan kemudahan. Dengan sebab daripada rambut yang ada di koploknya Sayyidina Khalid bin Walid. An Malik ibni Hamzah ibni Abi Asid As-Sa'idi Al-Khazraji an Abihi an Jaddihi, yaitu Abi Asid, Abi Asidu Asidi. Walau dan itu tetap bagi Jad bi'run bermula sumur bil Madinati di kota Madinah. Kakekku punya sumur di Madinah. Yuqalu laha, dikatakan sumurnya bi'run bidoa, sumur bidoa. Jadi Abi Asid ya, menceritakan kakekku itu punya sumur di kota Madinah. Nama sumur bidoa. Dan sumur ini pernah diludahi oleh Rasulullah. Qad basuqa, benar-benar telah meludah, fiha di dalam bi'r bidoah tadi. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bermula Jad itu yasrobu minum sama Jad sama kakek akan air yang ada di sumur, wa yatayammanu dan mengharap-harap keberkahan sama kakek biha dengan itu air yang ada dalam sumur. Rawahu Tabrani wa rijalu siqatun, perawinya dipercaya. Dua hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sahabat-sahabat bertabaruk
dengan zatiyah yang ada dalam dirinya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bertabaruk kepada sesuatu yang mulia tidak dihukumi syirik, tidak dihukumi haram. Karena hakikatnya kita bukan meminta kepada yang kita tabaruki. Hakikatnya kita tidak meminta kepada rambut. Kita tidak meminta kepada air ludahnya baginda Nabi. Tapi kita meyakini itu rambut, itu ludah keluar daripada zatiyah Nabi yang mulia. Maka itu benda-benda yang mulia, benda-benda yang dicintai Allah. Maka kita bertabaruk kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sementara mencintai yang dicintai Allah adalah perintah Allah, perintah Rasul. Karena dikatakan Allah tatkala cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, Allah perintahkan Jibril. Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintai fulan. Sampaikan pada malaikat, kau cinta fulan, suruh mencintai fulan juga. Allah perintahkan itu. Maka kita bertabaruk kepada benda-benda mulia, peninggalan-peninggalan asarnya Rasulullah, asarnya sahabat, atau marbat-marbatnya para aulia ussolihin, tempat-tempat ibadahnya. Kita bukan hakikatnya meminta kepada tersebut, tapi kita mengambil keberkahan. Itu tempat pernah digunakan ibadah untuk orang-orang yang dicintai Allah. Paham kira-kira? Wasofa dan menyifati sama Urwatu bin Mas'ud, Urwa bin Mas'ud. Hala sahabati ma'an Nabi, akan tingkahnya sahabat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwa ini dan delegasi itu apa ya bahasa Indonesianya? Utusan, mata-mata, spy, tahu spy? Apa mata-mata bahasa Inggrisnya? Ali gantinya Abin Jahari. Nuas dia, merem. Tahu spy? Apa spy itu? Ya bahasa Inggris nggak ngerti. Apa spy? Mata-mata. Diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memata-matai Nabi dan para sahabat. Ngukur kekuatannya sampai di mana sih para Nabi ini? Kok berani datang untuk umroh, membuka kota Mekah pada waktu mau terjadi perjanjian Hudaybiyah. Cek, Urwah, cek dulu. Bahasa kampanye gitu. Cek, kayak mana itu sahabat sama Nabi? Seperti apa sih cintanya sahabat sama Nabi itu? Karena kita bisa mengukur kekuatan itu dari orang yang di sebelahnya. Cak, kau tahu ditudai sama kawan-kawannya. Kayak mana sih orang itu? Alah, orang tuh sering gaduh, berarti gak kuat. Serang, gampang itu. Udah, obrak-abrik, kasih aja duit, kasih aja Indomie sekerdus. Gampang itu ya. Cak, tahu kekuatan itu jidan kayak mana? Kira-kira menang gak jadi kades itu? Gitu. Tengok tes-tesnya. Ditengok tesnya, bukan tengok muladannya. Ku tengok tuan, TS-nya itu rupanya masing-masing mikiri duitnya muladan, mikiri untuk serangan pajarnya. Oh kalau gitu nggak kuat, udah gampang, aman kalau gitu. Tapi kalau lapor tuan, anggotanya muladan militan semua, orang-orang yang sudah kuat komitmennya, nggak bisa dibayar apapun. Mereka nggak butuh bayaran dari muladan, mereka nggak butuh ini, tapi mereka betul-betul sungguh-sungguh ingin bantu muladan. Bahkan hartanya mereka diberikan moladan, jiwa raganya diberikan moladan. Berat ini Tuhan, ibaratnya gitu. Paham? Jadi Urwah diutus memata-matai Rasul dan para sahabat sejauh apa kekuatannya. Gitu. Seperti apa sih mereka? Maka dikatakan, qala berkata sabal Imam Bukhari, bisa nadi dengan sanadnya berarti sahih. Summa inna anna Urwata itu ja'alah. Itu menjadikan sahabat Urwah apa itu? Yarmaku ya? Iya. Yarmaku. Memata-matai sahabat Urwah ashaban Nabi akan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memandang langsung gitu. Nengok langsung bi'ainihi dengan matanya Urwah. Maka kemudian Urwah masuk Islam, jadi sahabat yang luar biasa. Qala berkata sahabat Urwah, Fawallahi maka demi Allah, mata tanakhomah, tidak berdahak
apa? Riak. Mengeluarkan ini dahak. Gitu. Tahu kan? Tidak mengeluarkan dahak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan akan dahak ila waqa'at, kecuali jatuh apa dahak fi kafi rajulin di tangan telapak tangannya laki-laki minhum dari sahabat. Fadalaka maka ngusap sama sahabat biar dengan tu dahak wajahu akan ke wajahnya wajil daun dan kulitnya. Wa idza amara tatkala merintah sama Nabi makan sahabat ibtadaru, bersegera mereka cepat-cepat amrahu akan melaksanakan perintahnya Nabi. Wa idza tawaddu'a dan tatkala wudu sama Nabi kadu mereka mendekati para sahabat yaktatiluna, halnya seperti orang mau perang, bukan makna berperang. Kayak ini ada tasabbuhnya sebenarnya. Kayak mau berperang mereka. Ala wudu'i, atas mendapatkan bekas air wudunya Nabi. Orang wudu kira-kira airnya itu jatuh enggak? Ya, kan habis wudu ini ada yang jatuh. Sahabat untuk mendapatkan air itu seperti mau berperang. Yaktatiluna, kayak mau bunuh-bunuhan. Saking berdesak-desakannya. Ngerti? Ambil serbu, biar gitu orang itu serbu gitu. Tapi kan enggak ngomong serbu. Mereka cepat-cepat mau ngambil air itu berebutan. Bertabaruk ingin mengambil air bekas wudunya Rasulullah. Wa idza takallamu tatkala berkata-kata siapa sahabat di hadapan Nabi itu khafatu, memelankan aswatu makan suaranya indau di sisi Nabi. Sahabat kalau ngomong sama Nabi nggak berani bersuara keras, pelan gitu. Kalau kita tuh bahasa Jawanya toto kromo. Dayat sendiko dau yai gitu. Reniat inji yai. Ngomongnya lembutnya nggak tanggung, pelannya nggak tanggung. Di hadapan Rasul karena nggak boleh menguraskan wala tajaru sautakum pokok sauti Nabi. Nggak boleh meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Lembut selembut mui, pelan sepelan-pelannya. Wama yuhiddu, tidak melandepkan, maksudnya menajamkan pandangannya apa? Kalau bahasa kita ini bahasa kasarnya melotot. Apa bahasa enaknya? Menajamkan lah ya. Tidak menajamkan sama sahabat ilai kepada Nabi an-nazra akan pandangan. Ta'dhiman karena mengagungkan lahu kepada Nabi. Mereka enggak berani memandang dengan pandangan mata yang tajam. Faraja maka kembali sama Urwatu ila ashabi kepada sahabatnya. Faqala sama Urwah, ayya qaumin, kaum, sini. Yang utus aku kumpul. Bahasanya gitu, bahasa gampangnya. Wallahi demi Allah, laqad ufidat, tidak diutus. Waqad ufid itu ya, tidak diutus siapa aku. Alal muluki, terhadap raja-raja. Wa ufidtu, dan diutus siapa aku ala kaisoro, ke raja Kaisar. Wa Kisra wa Najasi. Wallahi demi Allah, in sesungguhnya ra'aitu melihat sama aku mulkan atau malikan akan raja qotun, bermakna mar'aitu, innya itu bermakna tidak ya. Tidak melihat sama aku mulkan atau milkan akan raja qotun sama sekali. Yu'aldimu, yang mengagungkan akan raja, sapa ashabuhu, anak buahnya raja, rakyatnya raja. Akan perkara yu'aldimu, yang mengagungkan sapa ashabu Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan akan Nabi Muhammad. Wallahi demi Allah, iya tanakhom, in yatanakhomu, jika berdahak sama Nabi nukhomatan akan dahak illa waqa'at, kecuali jatuh apa dahak fi kafi rajulin, di telapak tangan laki-laki minum dari sahabat. Fadalaka maka menggosok-gosokkan sama sahabat biar dengan nukhomah wajahu akan wajahnya wajil dahu dan kulitnya. Wa idza amara tatkala merintah sama Nabi wa idza amara sama Nabi makan sahabat
Ibtadaru, mereka bersegera. Amro akan melaksanakan perintah Nabi. Wa idza tawaddu, waktu berwudu kadu, mereka mendekati yaktatiluna, seolah-olah mau berperang ala wudu'i untuk mendapatkan wudunya Nabi. Wa idza takalamu, tatkala berbicara, khafadu aswatahum indahu, di sini Nabi, mereka melankan suaranya. Wa mayuhidduna ilaihi, enggak menajamkan sama mereka an-nazra ilaihi, kepada Nabi, an-nazra akan pandangan, ta'dhiman karena memuliakan Allah kepada Nabi. Rawahul Bukhari fi kitab surut, dalam kitab surut, babu suruti fil jihad, Fathul Bari juz 5 halaman 330. Kitab Fathul Bari, buka. Loh, apa kata sahabat Urwah? Hei kaumku, aku sudah pernah diutus ke raja-raja Kaisar, Raja Kisra, Raja mana lagi? Majusi. Belum pernah aku melihat ada sahabat-sahabat atau menteri atau rakyat yang memuliakan rajanya sebagaimana sahabat memuliakan baginda Nabi. Nabi kalau berdahak, dahaknya ditampung sahabat, kemudian diusapkan ke wajah dan badannya. Nabi kalau berwudu, sahabat-sahabat berperang kayak-kayak, ngambil air sisa wudu. Nabi kalau merintah, sahabat langsung melaksanakan perintahnya dengan segera. Nabi kalau sahabat kalau berbicara, mereka ngomongnya pelan. Wis berat lah ngalahkan Rasulullah dan sahabatnya. Berat. Nggak mungkin mereka berpaling daripada Nabi. Loh, kalau seperti sahabat militannya kepada Rasulullah, maka mereka nggak akan mungkin membiarkan Nabi jatuh ke tangan kamu-kamu semuanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu bisa melukai Nabi, karena mereka siap menjadikan diri tameng untuk menahan busur panah yang akan mengenai diri Nabi. Bahasa luasnya gitu. Kalau pedangmu ingin menyentuh Nabi Muhammad, nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka siap menjadikan lehernya untuk sandaran pedang-pedang yang akan melukai Rasulullah. Itu bahasa gampangnya. Paham maksudnya? Nggak akan bisa. Sahabat-sahabat begitu cintanya kepada Rasulullah, dan belum pernah ada sahabat yang begitu ta'zim, memuliakan, mengagungkan kepada Nabi Muhammad yang aku lihat sama sekali, baik di Raja Kaisar, Raja Majusi, Raja Kisra. Nggak pernah ada. Kembut orang-orang musuh, mulai kembut. Waduh, berat kita nih. Wis. Kita buat perjanjian aja lah. Buat damai aja, akad damai. Tapi nggak boleh masuk dulu umroh tahun ini. Gitu. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ini menunjukkan militannya para sahabat kepada Rasulullah. Sampai itunya. Maka di sini ada dua. Dari hadis ini ada dua yang bisa kita ambil pemahamannya. Mafhum wafakonya. Dari kisah ini ada dua mafhum wafako yang bisa aku ambil. Yang pertama, para sahabat itu bertabaruk dengan barang-barang mulia yang ada dari Nabi. Bahkan 3. Mereka bertabaruk. Bertabaruk dengan ludah dan sebagainya. Menunjukkan bolehnya tabaruk. Yang kedua yang bisa diambil dari kisah ini untuk jadi pemahamanmu, bahwa apapun yang keluar dari Nabi dihukumi suci. Nggak ada najis, nggak ada kotornya. Sehingga mereka dahaknya diambil. Semua diambil. Menunjukkan apapun yang keluar dari Nabi hukumnya adalah suci. Dan yang ketiga, militannya para sahabat, cintanya para sahabat, kesungguhnya para sahabat di dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang sangat beruntung. Tapi ketahuilah, kita ini yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat Nabi, nggak duduk bersama Nabi, tapi punya cinta dan iman kepada Nabi, Nabi tetap memberikan garansi kita sama dengan para sahabat. Makanya tanamkan cinta kita. Bukan sama dalam iman, ini jauh. Maksudnya sama apa? Sama dalam posisi kita di hati Rasulullah. Kita dicintai oleh Rasul. Bukan posisi imannya, ya jauh. Ya betul bilang perkara. Kita sama sahabat, tidak ada apa-apanya. Baina 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit, kita ini tidak ada apa-apanya dengan sahabat-sahabat. Tetapi posisi kita dalam kecintaan Nabi terhadap kita, Nabi pernah mengatakan, tahu nggak kamu iman yang paling mengherankan? Oh, imannya malaikat, ya jelas kan Nabi. Oh, imannya para Nabi, jelas sahabat wahyu. Oh, iman kami para sahabat, ya jelas kamu melihat aku. Kalau gitu Rasul iman siapa? Imannya orang yang nggak pernah melihat aku, nggak pernah mendengar aku, duduk bersamaku, tapi iman kepadaku dan mencintaiku. Nah, itu iman yang mengherankan.
Berarti apa? Kita juga punya posisi di hati Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat posisi dalam doanya Rasulullah. Pada waktu Sayyidah Aisyah minta doa supaya diampuni oleh Allah. Sehingga Sayyidah Aisyah ketawa sampai jatuh di pangkuannya Rasul. Kau senang ya Sayyidah Aisyah ya Humairah dengan doaku? Siapa nggak senang dapat doanya Nabi supaya diampuni Allah, ya senang. Tahu nggak kau doa ini? Aku kumandangkan, aku panjatkan tiap hari untuk umatku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat doa ini. Ya, doa yang selalu dipanjatkan Nabi agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekarang terakhir, baru nanti ngaji kitab Fathul Mu'in. Supaya babnya selesaikan ini. Ta'liqul Hafiz Ibnu Hajar Al-Hadil Qisah. Catatan Imam Hafiz Ibnu Hajar terhadap ini kisah. Wafi dalam ini hadis yang disebut tadi, maka dapat disimpulkan, ini ada keterangannya rupanya. Apa? Toharatun khomati, sucinya dahak wasya'ri dan rambut al-mufasil yang terpisah. Satu, sucinya barang-barang yang apapun yang keluar daripada diri Nabi. Watabaruki dan bertabaruk bifudlati solihin. Bolehnya bertabaruk mengambil keberkahan dengan sesuatu yang lebih daripada orang-orang solihi. Atau hirati yang suci. Orang-orang solih, orang-orang alim boleh bertabaruk. Berarti apa? Minum bekas minuman yang diminum ulama sah-sah saja. Bertabaruk dari bekasnya orang karena itu benda yang suci. Kalau dari ulama kan nggak semua suci. Tapi Nabi semua maka disebutkan di sini kita boleh bertabaruk dari sesuatu yang suci daripada orang-orang yang solihin. Wala ala sahabata. Barangkali sahabat itu fa'alu berbuat dalika karena sahabat berbuat seperti itu. Bihadrati Urwata di hadapan Urwah. Sahabat berbuat itu di hadapan Urwah. Wabaligu dan membanget-bangetkan sahabat fidalika isyaratin di dalam itu isyarah. Minum daripada sahabat ila rodi untuk menolak. Sahabat-sahabat berbuat ini untuk menolak apa yang ada di hatinya Urwah. Yang di hatinya para musuh. Alamatar atas perkara atas apa? Perkara khosyah yang khawatir. Apa ini? Urwah ya. Hu akan mimfirorim daripada larinya para sahabat. Karena punya prasangka ini sahabat bakal lari ini. Jadi untuk menolak prasangkanya Urwah, sahabat-sahabat kalau kami serang pasti bakal lari, gak bakal bela Muhammad. Misalnya gitu. Ini kalau nanti seandainya anggotanya TS-nya Maulad dan tak kasih cipratan 5 juta, bakal lari dari Maulad dan ini. Gak bakal ikut Maulad dan gitu kira-kira. Pemahaman untuk yang umum. Kalau untuk apa sahabat Urwah itu sahabat Urwah punya pemikiran dikira sahabat akan lari daripada Rasul, maka menolak pemikiran itu sahabat melakukan ini di hadapan Urwah, menunjukkan mereka orang-orang yang militan. Ada 3 di sini bisa diambil. Wa ka'annahum dan kayak semuanya sahabat itu qalu berkata bilisanil hal dengan lisan langsung perbuatan, bukan lisanil maqal. Man bermula siapa orang itu yuhibu yang cinta imamu akan imamnya man. Hadil mahabbata akan ini cinta. Yu'aldimu dan mengagungkan. Hu akan man. Hada ta'dim akan ini pengagungan. Siapa yang mencintai dengan Rasulullah seperti cinta ini dan mengagungkan dengan pengagungan ini? Kaifa yadunu bagaimana berprasangka bi dengan man. Anau sungguhnya man itu yafiru anu daripada imam tadi. Wa yusalimu dan menyelamatkan. Hu akan man liadui kepada musuhnya. Maka siapa yang punya prasangka kalau akan lari dari Rasulullah? Nggak ada. Dan pasti akan menyelamatkannya, nggak mungkin nggak. Balhum bahkan sahabat, bermula sahabat, itu asyadu lebih banget. Iktibaton, cintanya dengan Nabi. Wabidini dan dengan agamanya Nabi. Wabidasu dan dengan nolong Nabi. Minal qabaili daripada suku-suku kabilah-kabilah. Alat yang yuroi yang menjaga ba'duha ba'don. Sebagiannya suku ba'dun dengan sebagian. Bimujaradir rahmi dengan apa namanya kasih sayang. Fa yustafadu maka bisa diambil faedah minu daripada hadis apa jawazut tawassuli
bolehnya mendatangi ilal maksudi kepada yang dituju bikuli torikin dengan jalan apapun syai'in yang diperbolehkan. Karena seperti ini fi Fathil Bari dalam kitab Fathul Bari juz 5 halaman 341. Maka bisa diambil keterangan faidah dari keterangan tadi bahwasanya boleh untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Boleh. Seperti lewat tabaruk kepada ulama. Minta doanya orang solih dan sebagainya. Boleh. Selagi tidak keluar daripada jalur syariat. Paham kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.